Halo, spoiler lovers. Kembali lagi di channel aku. Sambil menonton, boleh dong subscribe channel ini, like dan komen juga ya. Kali ini aku akan merangkum alur cerita film India yang berjudul Middle Class Melodies atau Irama Kehidupan Warga Menengah. Ditulis oleh Uzik tanggal 28 November 2020. Aktor pemainnya adalah Anand Devarakonda sebagai Raghava, Varsha Bolama sebagai Sandhya, Chaitanya Garikipati sebagai Gopal, Divya Sripada sebagai Gautami dan masih banyak pemain lainnya. Kita akan menyaksikan bagaimana hubungan Raghava, ayah, dan ibunya terasa sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, tetangga, pengunjung warung, dan tokoh-tokoh lain yang menjadi subplot cerita adalah potret nyata keseharian kita. Sangat alami dan akrab dengan kehidupan sebagian besar penonton di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Itulah yang membuat film ini menarik. Film ini dimulai pada suatu acara syukuran di rumah seseorang yang bernama Tuan Senu. Mereka sibuk dengan acaranya karena catering yang mereka pesan belum datang juga. Ditambah lagi sapi yang mereka beli belum buang air besar untuk pemujaannya. Sesaat kemudian sapi itu pun buang air besar dan mereka melanjutkan pemujaan mereka. Film Middle Class Melodies pun dimulai. Di tempat lain diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Raghava. Ia adalah seorang pemuda yang baru lulus kuliah. Raghava tinggal di sebuah desa bersama kedua orang tuanya. Raghava mempunyai keinginan untuk membuat warung makan. Ia membantu ayah dan ibunya menjaga sebuah warung makan di desanya. Saat ini mereka sedang sibuk membuat pesanan dari seseorang yang bernama Tuan Senu yang di awal film tadi. Raghava dan ayahnya selalu saja bertengkar. Ibunya menjadi penengah di antara pertengkaran mereka. Setelah selesai memasak, datang tukang susu mengantarkan susu. Raghava segera mengantar catering pesanan Tuan Senu bersama temannya yang bernama Gopal. Saat sampai di rumah Tuan Senu, tukang bajai tidak melihat jika masih ada makanan yang ketinggalan di bajainya. Itu adalah cutei buatan Raghava yang selalu ia banggakan karena rasanya yang sangat lezat. Karena itulah Raghava dimarahi oleh ayahnya. Raghava segera menyuruh supir bajai mengantarkannya kembali. Raghava segera ke rumah Tuan Senu membawa cutei buatannya itu. Ia dan Gopal juga membantu di sana. Raghava bertemu dengan seorang gadis yang bernama Sandhya. Ayah Sandhya menawarkan gudangnya kepada Raghava karena ia tahu bahwa Raghava sedang ingin membuat warung makan di kota Guntur. Siang harinya Raghava dan Gopal pergi ke counter untuk melihat beberapa merek HP. Karena Gopal adalah penjual HP di desanya. Ternyata Gopal naksir kepada seorang wanita penjaga counter tersebut yang bernama Gautami. Sepulangnya dari counter, mereka pergi ke rumah Sandhya untuk bertanya tentang gudang yang ditawarkan ayah Sandhya sebelumnya. Tetapi ayah Sandhya tidak rumah, sehingga ayahnya meminta Sandhya untuk mengantarkan Raghava dan Gopal melihat gudang itu. Sandhya dan Raghava terlihat canggung, mungkin ada hubungan di antara mereka. Mereka kembali ke rumah Sandhya untuk menemui ayahnya. Raghava mengatakan kepada ayah Sandhya bahwa ia tidak suka dengan gudang itu karena ada terdapat pohon mangga besar di depan warungnya. Setelah Raghava dan Gopal pergi dari rumah Sandhya, Sandhya ke kamarnya. Ia mengambil sesuatu di bawah tempat tidurnya. Ia melihat kartu namanya waktu ujian dulu di masa SMA. Ia pun teringat masa SMA-nya. Di saat itu Sandhya dan Raghava ternyata sedang melaksanakan ujian di satu sekolah yang sama. Sandhya terlihat menyukai Raghava dan begitu sebaliknya. Tetapi mereka tidak berani mengatakan satu sama lain. Sandhya memberikan gelang pertemanan kepada Raghava. Raghava meminta Sandhya memanggilnya dengan sebutan Bava agar ia menerima gelang pemberian Sandhya tersebut. Tetapi Sandhya tidak mau mengatakannya. Di saat pulang sekolah Sandhya ingin mengatakan sesuatu kepada Raghava tetapi tidak jadi karena ayah Sandhya datang menjemputnya. Sesampainya di rumah, Sandhya melihat bahwa Raghava dan Gopal mengikutinya. Ia merasa khawatir dan takut akan ketahuan ayahnya. Sandhya izin kepada ibunya pergi ke rumah temannya untuk membahas soal ujiannya. Ia mengajak Raghava dan Gopal pergi ke suatu tempat. Sandhya meminta agar Raghava dan Gopal pergi dari sana. Tetapi Raghava tidak mau pergi. Hingga Gopal melihat ayah Sandhya datang. Ia segera meminta Raghava untuk pergi. Sebelum pergi Raghava memeluk Sandi dan menyatakan bahwa ia juga mencintainya.
Ia juga mencium Sandhya. Kejadian itu dilihat oleh ayah Sandhya. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Raghava. Ayah Sandhya marah kepada Sandhya dan mengajaknya pulang. Sesampainya di rumah, Raghava kembali bertengkar dengan ayahnya. Raghava juga mengatakan kepada ibunya bahwa ia ingin membuka warung makan di Guntur. Tetapi ayahnya tidak setuju karena ia menganggap Raghava lelaki yang tidak bertanggung jawab. Raghava terus membangga-banggakan cutai buatannya yang katanya di Guntur tidak ada seenak cutai buatannya. Di rumah Gopal, ia sedang berbicara dengan pamannya yang bernama Malikarjun Rao. Paman Gopal ini merupakan seorang tetua yang dipercaya oleh warga desanya. Malikarjun Rao juga mengusulkan pembuatan jalan raya di desanya, yang dikerjakan oleh seorang kontraktor dari kota. Saat Raghava pulang ke rumahnya, ibunya menanyakan tentang gudang yang ditawarkan ayah Sandhya. Ternyata ayah Sandhya menelpon ayahnya Raghava. Ibu Raghava membujuk ayah Raghava agar memberikan uang kepada Raghava sebagai modal membuka warungnya. Pagi harinya, ibunya memberikan Raghava uang untuk membayar uang muka sewa gudangnya. Di sisi lain terlihat Gopal yang mendatangi konter tempat Gautami bekerja. Ia mengajak Gautami bertemu di luar. Ia menanyakan tanggal lahir serta jam lahir Gautami. Setelah pulang dari konter, Gopal segera membuka toko handphonenya dan menyocokkan horoskopnya dengan horoskop Gautami dan ternyata horoskop mereka tidak cocok. Keesokan harinya Gopal datang ke warung Raghava. Raghava bertanya kepada Gopal apakah yang ia katakan kepada Gautami. Tetapi Gopal berkata bahwa ia tidak akan mengganggu Gautami lagi, karena horoskop mereka tidak cocok. Di saat itu juga terdapat kabar bahwa Malikarjun Rao dan kontraktor telah hilang. Bahkan keluarganya juga tidak tahu di mana mereka. Karena marahnya ayah Raghava dibawa ke klinik. Ayah Raghava segera mendatangi rumah Malikarjun Rao dan ia mendapati anak Malikarjun Rao sedang bertengkar dengan penjual susu yang uangnya dilarikan oleh Malikarjun Rao. Di rumah Raghava, ia sedang bertengkar dengan ayahnya. Ia mengatakan jika ia tidak akan meminjam uang kepada ayahnya tetapi akan menjual tanahnya yang ada di Santa Magaluru. Ibunya marah dan tidak menyetujui itu, karena tanah itu adalah satu-satunya properti yang mereka miliki. Ayah Raghava berkata demi keegoisannya Raghava bahkan tega menjual nyawa ibu dan ayahnya. Mendengar hal itu Raghava langsung memutuskan bahwa ia tidak akan jadi membuka warung di Guntur. Di sisi lain terlihat anak Malikarjun Rao yang sedang berkumpul dengan keluarganya untuk mencari keberadaan ayahnya. Tukang susu yang bertengkar dengannya datang dan meminta maaf kepada anak Malikarjun Rao. Ia meminta agar anak Malikarjun Rao mengembalikan uangnya karena ia tidak memiliki uang untuk melanjutkan kuliah cucunya. Anak Malikarjun Rao marah dan pergi meninggalkannya. Tukang susu itu pergi dan kembali berjualan. Seorang pelanggannya bertanya tentang cucunya dan memberikan pinjaman kepada tukang susu itu. Ia sangat bahagia. Keesokan harinya ada perayaan Dewa Siwa di desa mereka. Ayah Sandhya menelpon ayah Raghava bertanya tentang gudangnya tetapi ayah Raghava dengan marah mengatakan jual saja. Mereka semua berkumpul untuk membahas masalah Malikarjun Rao. Ternyata Malikarjun Rao kabur karena takut, karena kontraktor membawa semua uang mereka. Malam harinya ayah Raghava mengatakan akan menjual tanah mereka, agar Raghava dapat membangun warungnya di Guntur. Ia menelpon ayah Sandhya dan berkata akan menjual tanahnya, lalu akan membayar sisa uang gudang yang akan dijadikan warung. Ayah Sandhya berkata bahwa ia yang akan membeli tanah milik ayah Raghava. Paginya mereka langsung pergi ke kantor jual beli tanah. Ibu Sandhya bercerita kepada Sandhya bahwa ayahnya ingin membeli tanah Raghava karena harga tanah itu akan naik. Sebab ada pembangunan jalan di tanah itu. Mengetahui hal itu, Sandhya segera menelpon Gopal dan meminta agar Gopal menelpon ayah Raghava. Tetapi ayah Raghava tidak mengangkatnya, sehingga Gopal meminta agar Sandhya saja yang menelpon Raghava. Tetapi Raghava juga tidak mengangkatnya. Setelah registrasi selesai Raghava keluar dari kantor itu dan segera menelpon Sandhya. Sandhya bercerita yang sebenarnya. Raghava merasa terkejut dan takut jika ayahnya tahu. Keesokan harinya Raghava mengemasi barang-barangnya untuk dibawa ke warungnya. Ia akan segera memperbaiki gudang itu menjadi warung makan. Ayah Raghava mendapat pesan gambar yang bertuliskan kirim gambar ini ke 10 orang. Maka kamu akan mendapatkan kabar baik. Ayah Raghava segera mengirim gambar itu ke 10 orang.
Saat itu ada kawan ayah Raghava yang membaca koran bahwa harga tanah yang ayah Raghava jual akan naik. Karena akan ada pembangunan jalan raya. Mendengar hal itu ayah Raghava marah dan berteriak kepada Raghava. Karena takut Raghava segera berlari ke bajai dan meminta bajainya segera berjalan. Sesampainya di gudang itu ia segera mengubah gudang itu menjadi warung. Ia pergi ke pasar bersama Gopal untuk membeli perabotan serta bahan untuk memasak. Raghava mengundang ayah dan ibunya serta keluarga Sandhya dan warga desanya untuk pembukaan warungnya. Di acara itu ayah Raghava dan ayah Sandhya bertengkar karena masalah tanah. Di sisi lain juga terlihat Raghava dan Sandhya berduaan. Sandhya memberikan kado sebuah patung dewa dan ia melihat bahwa Raghava masih memakai gelang yang ia berikan dulu. Lalu Sandhya memanggil Raghava dengan sebutan Bava. Dari sinilah hubungan Raghava dan Sandhya kembali baik. Dari hari ke hari, tidak ada orang yang datang ke warung Raghava. Sehingga pelayan Raghava selalu membuang semua makanan yang mereka buat. Di sisi lain terlihat ayah Sandhya yang sedang memperlihatkan beberapa foto lelaki untuk dijodohkan dengan Sandhya. Ayahnya memilihkan seorang lelaki yang bekerja sebagai asisten insinyur. Karena warungnya tak kunjung didatangi orang. Raghava berpikir apakah karena ada pohon mangga yang menutupi warungnya itu. Ia manjat dan mematahi ranting pohon itu satu persatu. Tiba-tiba, datanglah Sandhya dan berbicara dengan Raghava. Sandhya memberitahu bahwa ia akan dijodohkan dan meminta Raghava untuk melamarnya. Tetapi Raghava berkata akan menikahi Sandhya ketika usahanya sukses. Di pagi harinya Gopal datang ke konter untuk membeli beberapa HP. Gautami menuliskan sesuatu dan ingin memberikannya kepada Gopal. Tetapi Gopal pergi dengan terburu-buru. Gautami mengejarnya. Tetapi Gopal berkata bahwa ia menyukai Gautami. Akan tetapi horoskop mereka tidak cocok dan Gopal segera pergi. Gautami marah dan menangis di kamar mandi dan ia kembali bekerja. Malam harinya Raghava merasa marah karena belum mendapatkan pelanggan. Ia menebang pohon mangga itu. Tetapi, terhenti karena ada mangga yang jatuh. Keesokan harinya di rumah Sandhya, datang pemuda dan orang tuanya yang ingin melamar Sandhya. Setelah mereka pergi Sandhya berkata yang sebenarnya kepada ayahnya. Terjadi pertengkaran antara Sandhya dan ayahnya. Di sisi lain Raghava kembali membuka warungnya dan memberikan makanan secara gratis kepada siapa yang datang ke warungnya. Tak lama dari itu ada seseorang yang datang dan memesan satu menu. Tetapi saat ingin memakannya ia mencium bau busuk. Ia pun marah kepada Raghava dan pergi dari sana. Raghava meminta asistennya mencari bangkai tikus itu. Lalu Sandhya menelepon Raghava dan memberitahunya bahwa ia telah memberitahu ayahnya tentang hubungan mereka. Telepon terhenti karena ayah Sandhya merebut HP-nya. Raghava pun pulang ke rumahnya dan memberitahukan ayahnya. Ia takut ayahnya akan marah. Tetapi, ayahnya malah senang dan langsung datang ke rumah Sandhya untuk membicarakan pernikahannya. Mereka disambut secara hangat dan disuguhi makanan dan minuman. Ayah Raghava memberitahu alasannya datang ke rumah Sandhya. Tetapi ayah Sandhya menyombongkan diri bahwa Sandhya telah dilamar oleh seorang asisten insinyur. Raghava marah dan bilang bahwa ia tidak menginginkan mahar tetapi hanya menginginkan Sandhya saja. Ayah Raghava kesal dan segera pergi dari sana. Setibanya di warung, Raghava marah kepada asistennya karena tidak menemukan bangkai tikus itu. Asistennya berkata, itu bukanlah bangkai tikus, melainkan sampah yang ia buang di samping warung mereka dan juga diikuti oleh masyarakat di sana. Raghava dan asistennya membersihkan sampah itu. Setelah selesai ada warga di sana yang kembali membuang sampah di sana. Diikuti warga lainnya. Calon suami Sandhya yang asisten insinyur itu menelpon ayah Sandhya dan membatalkan pernikahannya. Karena tanah mereka tidak kena dalam pembangunan jalan raya. Ternyata mereka setuju pernikahan itu karena tanah, bukan karena keluarga Sandhya. Keesokan harinya ayah Sandhya datang ke rumah Raghava untuk membicarakan pernikahan. Tak lama kemudian Raghava dan Gopal datang. Ayah Sandhya menjelek-jelekkan Raghava, sehingga Raghava marah dan meminta agar pernikahannya ditunda dulu. Raghava pun dimarahi oleh ayahnya karena bersikap seperti itu. Gopal juga marah kepada Raghava. Begitu pula dengan Sandhya. Raghava dan Sandhya bertengkar yang membuat Sandhya marah. Raghava segera meminta maaf dan menjelaskannya kepada Sandhya. Ia juga membanggakan cutai buatannya itu.
Tetapi Sandhya berkata bahwa cutei buatan Raghav itu tidak enak dan menyuruh agar Raghav introspeksi diri. Di tempat lain terlihat tukang susu sedang mengayuh sepedanya. Pada saat di jembatan ia melihat Mallikarjun Rao melompat dari jembatan. Tukang susu itu juga ikut lompat dan menyelamatkan Mallikarjun Rao. Tetapi sayangnya Mallikarjun Rao tak dapat tertolong lagi. Anak Mallikarjun Rao beserta warga datang ke sungai. Beberapa hari kemudian Gopal datang ke konter untuk menemui Gautami, tetapi Gautami sudah terlanjur kecewa dan marah. Raghav juga pergi ke penjual jalanan untuk merasakan cutei buatan penjual tersebut. Raghav terkejut karena ia merasa cutei buatan penjual itu lebih enak daripada cutei buatannya. Ia pun menelpon ibunya dan bertanya apakah cutei buatannya enak atau tidak. Ibunya berkata apapun yang terjadi Raghav tidak boleh putus asa. Raghav terus mencoba membuat cutei lagi. Tetapi rasanya tidak enak. Ia membuang cutei yang ia buat dan mencoba terus. Ibu dan ayah Raghav datang ke warungnya karena merasa khawatir. Raghav keluar dari dapur karena merasa frustrasi. Raghav duduk di bawah pohon mangga. Saat itu ada buah mangga yang jatuh. Raghav membawa mangga itu ke dapur dan membuat cutei dengan menambahkan mangga di dalamnya. Ia meminta ayah dan ibunya mencobanya. Setelah itu ayah dan ibunya pulang ke desa. Ayah Raghav memujinya yang membuat Raghav kembali bersemangat. Di malam harinya Raghav kembali membersihkan tempat sampah bersama asistennya. Mereka membersihkannya semalaman suntuk. Di pagi harinya Raghav melihat seorang warga yang ingin membuang sampah di tempat sampah itu. Tetapi, ia tidak jadi membuangnya karena ia melihat di tempat sampah itu sudah ada tempat pemujaan dewa. Di sisi lain, saat ayah Sandhya ingin pergi bekerja, ia ditelepon oleh asisten insinyur itu. Karena dia menyukai Sandhya dan ingin pernikahannya dilanjutkan. Di tempat lain terlihat Gopal yang sedang mengejar Gautami. Karena ia merasa menyesal, Gopal mengatakan kepada Gautami bahwa ia tidak percaya lagi kepada horoskop. Tetapi, Gautami marah dan melemparkan kertas kepada Gopal yang berisikan alamatnya. Setibanya di rumah, Gautami melihat sopir bajai yang sedang berbicara dengan ayahnya tentang pernikahannya. Gautami merasa marah. Ia mengambil sapu lidi dan memukuli sopir bajai itu hingga sopir bajai itu lari. Tak lama bajai itu berjalan. Ia bertemu dengan asisten insinyur dan orang tuanya, yang mobilnya sedang mogok. Asisten insinyur itu menyewa bajai tukang bajai itu. Tetapi, saat berjalan mereka justru menabrak Gopal. Gopal marah tetapi tukang bajai itu malah memukul Gopal hingga terjatuh. Gopal pun menelpon Raghav yang sedang berada di pasar bersama Sandhya. Gopal mengadukan apa yang terjadi kepadanya. Hingga Raghav marah dan menemui Gopal. Mereka segera mengejar supir bajai itu. Raghav memukuli supir bajai itu. Tetapi, asisten insinyur itu menengahinya. Karena, ia terburu-buru ingin ke rumah Sandhya. Tetapi, Raghav malah menamparkan asisten insinyur itu. Sandhya yang melihat kejadian itu datang menengahinya. Ia berkata kepada Raghav bahwa itu adalah asisten insinyur yang dijodohkan ayahnya kepadanya. Asisten insinyur itu marah dan pergi. Ia tidak jadi datang ke rumah Sandhya dan menikahi Sandhya. Raghav dan Sandhya datang ke rumah Sandhya. Orang tua Sandhya mengira bahwa yang datang adalah asisten insinyur. Mereka membuka pintu dan terkejut karena melihat Raghav dan Sandhya yang datang. Akhirnya Raghav dan Sandhya menikah. Mereka pergi ke warung Raghav yang sudah sukses. Setelah itu mereka datang ke rumah Gautami. Mereka melamarnya untuk Gopal. Keesokan harinya Raghav dan Gopal pergi ke penjual makanan di jalanan. Mereka bertanya, di mana warung makanan yang enak? Penjual makanan itu mengatakan, warung yang enak adalah warungnya Raghav. Ternyata warung mereka sudah terkenal di seluruh Guntur. Film diakhiri dengan diperlihatkan seseorang yang membuka rumah makan di depan warung Raghav dengan nama warung Cutei Raghav yang baru. Raghav merasa marah karena bukan dia yang membuka warung itu. Tamat deh.